Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, yang mana pembahasan kita kali ini masih erat kaitannya dengan dunia ekonomi ataupun dunia bisnis, di mana topik ataupun tema yang akan kita telaah selama beberapa menit ke depan, yaitu tentang anuitas. Kita tahu bahwa anuitas ini merupakan semua rangkaian penerimaan atau pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala dan kontinu serta masih berkesinambungan dalam periode atau jangka waktu tertentu. Di dalam dunia usaha ataupun dunia bisnis, kita mengenal beberapa jenis dari anuitas ini. Beberapa jenis tersebut diantaranya yang pertama adalah anuitas biasa. Anuitas biasa ini merupakan jenis anuitas di mana pembayaran atau penerimaan dilakukan berkala untuk periode tertentu, di mana itu terjadi di akhir periode. Dalam hal anuitas biasa ini, kita dapat mengambil contoh berupa hipotek, di mana pembayaran dan juga penerimaan hipotek ini dibayarkan atau diperoleh pada akhir periode. Ini adalah jenis anuitas yang pertama, yaitu anuitas biasa. Kemudian yang kedua yaitu anuitas jatuh tempo, atau istilah dalam dunia bisnisnya adalah due annuity. Anuitas jatuh tempo ini merupakan suatu jenis anuitas di mana pembayaran ataupun penerimaannya akan dilakukan secara berkala untuk jangka waktu tertentu yang terjadi di awal periode. Untuk anuitas jatuh tempo ini kita dapat ambilkan contoh, yaitu produk-produk asuransi, di mana kita harus membayar premi sebelum kita bisa mengklaim dari produk asuransi yang kita gunakan. Ini adalah jenis anuitas jatuh tempo atau due annuity. Kemudian jenis yang ketiga yaitu anuitas ditangguhkan atau deferred annuity. Anuitas ditangguhkan ini merupakan suatu jenis anuitas atau penerimaan berkala untuk jangka waktu tertentu yang terjadi atau dilakukan setelah lewat jangka waktu tertentu. Oleh karena itu pembayaran ataupun penerimaannya ini dapat ditunda. Ini adalah jenis anuitas yang ketiga. Kemudian jenis anuitas yang keempat yaitu anuitas langsung atau immediate annuity. Anuitas langsung ini
merupakan anuitas di mana penerimaan atau pembayaran dilakukan secara berkala selama periode waktu tertentu atau dilakukan secara langsung tanpa adanya penundaan dalam suatu periode waktu tertentu. Untuk jenis anuitas langsung ataupun immediate annuity ini, kita dapat mengambil suatu contoh manakala kita melakukan pembelian mobil secara kredit, di mana pembayaran dan penerimaannya tetap, maka kita dapat melakukannya tanpa ada penundaan periode. Ini adalah 4 jenis anuitas. Selanjutnya, manakala kita ingin mengetahui tentang besaran anuitas ini, maka sejatinya kita dapat menggunakan suatu formula yang cukup sederhana sebenarnya, di mana anuitas itu akan kita dapatkan besarannya dengan menghitung besaran saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya dikalikan dengan suku bunga per tahun, kemudian dikalikan dengan pembagian antara 30 hari dalam sebulan dibagi dengan 360 hari dalam setahun. Itu sebetulnya adalah rumus yang cukup sederhana dalam menghitung besaran anuitas. Nah, manakala anuitas itu kita terapkan dalam dunia usaha ataupun dunia bisnis, maka tentu ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan manakala metode anuitas ini diejawantahkan dalam dunia bisnis, di mana manfaat yang pertama itu adalah bahwa dengan anuitas maka akan dapat membantu dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Dengan pembayaran yang dilakukan secara teratur dan juga tetap, maka seseorang akan dapat memperkirakan, utamanya memperkirakan dalam hal pengeluarannya di masa depan. Dan juga di samping itu juga untuk membuat perencanaan keuangan yang jauh lebih efektif. Ini adalah manfaat dari anuitas yang pertama. Kemudian manfaat anuitas yang kedua, yaitu bahwa anuitas ini juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen investasi. Dalam beberapa kasus, anuitas ternyata dapat menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan bunga bank. Baik bunga untuk deposito maupun suku bunga untuk bentuk atau layanan tabungan. Selain itu, anuitas juga ternyata dapat membantu mendiversifikasikan portofolio investasi.
Sehingga dengan diversifikasi portofolio investasi ini akan dapat mengurangi resiko kehilangan uang. Ini adalah manfaat anuitas yang kedua. Kemudian yang ketiga, anuitas itu juga sangat-sangat bermanfaat dalam membantu seseorang untuk menghindari resiko inflasi. Dengan pembayaran yang dilakukan secara teratur dan juga tetap, maka ini akan membuat seseorang akan dapat menghindari pengaruh inflasi terhadap nilai uang yang diterima. Ini yang ketiga. Kemudian manfaat yang keempat, yaitu anuitas juga mampu untuk membantu seseorang dalam mendapatkan perlindungan dari resiko kehilangan pendapatan. Jika seseorang mengalami keadaan di mana dia kehilangan pendapatan, mungkin karena berhenti bekerja, atau mungkin juga karena sakit yang sifatnya permanen, maka dengan pembayaran anuitas ini akan dapat membantu dalam mengatasi situasi keuangan yang sulit ini. Ini adalah manfaat keempat. Dan yang kelima, anuitas itu juga dapat digunakan sebagai sumber pendapatan pensiun. Dengan membayar anuitas selama jangka waktu tertentu, maka seseorang itu juga dapat memastikan bahwa dia memiliki pendapatan tetap saat dia memasuki masa-masa pensiun. Nah, ini semuanya adalah beberapa manfaat yang memang itu merupakan salah satu kelebihan dari anuitas ini. Nah, kalau kita berbicara tentang kelebihan, maka anuitas ini pun masih terdapat beberapa kelebihan yang lain. Di antaranya adalah dengan anuitas maka akan terjamin alur pendapatan. Bahkan bisa jadi malah sampai seumur hidup. Ini yang pertama. Kemudian kelebihan yang lain dari anuitas itu adalah anuitas dapat menyediakan perlindungan dalam pengesahan probate dan kreditor tertentu. Dan yang ketiga, anuitas juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Itu beberapa hal yang menjadi kelebihan dari anuitas.
Namun sebagaimana produk-produk yang lain, termasuk juga yang berkaitan dengan dunia keuangan ini, anuitas di samping ada kelebihannya juga mengandung beberapa kelemahan ataupun kekurangan. Beberapa kekurangan yang ada di dalam anuitas ini adalah, di antaranya yang pertama, tidak memiliki likuiditas dengan penalti serta biaya penarikan. Ini kelemahan yang pertama. Kemudian yang kedua, anuitas ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama sampai mendapatkan jumlah pengembalian yang sama. Kemudian yang ketiga, kekurangan dari anuitas adalah dalam hal biaya dan komisi yang cukuplah tinggi. Dan yang keempat, anuitas ini juga dapat menciptakan taxable events, atau istilahnya adalah penarikan pajak tertentu. Nah, ini adalah hal-hal yang menjadi kekurangan dari anuitas itu sendiri. Di samping tadi ada beberapa kelebihannya. Nah, kalau kita berbicara tentang anuitas itu juga, maka kita selayaknya juga harus memahami tentang jenis-jenis pembayaran dalam anuitas. Jenis-jenis pembayaran dalam anuitas itu sendiri juga ada beberapa. Di antara beberapa itu, yang pertama adalah pembayaran tunggal, di mana jenis pembayaran anuitas untuk pembayaran tunggal ini, kita akan menerima pembayaran sekaligus. Biasanya ini pada saat anuitas berakhir. Ini jenis pembayaran tunggal. Kemudian yang kedua, yaitu pembayaran berkala, di mana dengan model pembayaran berkala dalam anuitas ini, kita menerima pembayaran secara teratur, seperti dalam rentang waktu bulanan, atau juga bisa dalam rentang waktu tahunan, selama jangka waktu tertentu. Ini adalah pembayaran berkala. Kemudian yang ketiga, itu ada juga pembayaran seumur hidup, di mana jenis pembayaran anuitas untuk yang pembayaran seumur hidup ini, kita akan menerima pembayaran secara teratur pula selama sisa hidup kita, berapapun usia kita saat ini. Nah, itulah jenis-jenis pembayaran anuitas yang bisa menjadi opsi bagi kita manakala kita akan memilih metode anuitas ini dalam berbagai hal, utamanya dalam penyediaan dana. Tentu berbagai opsi tadi harus kita sesuaikan dengan kebutuhan dan juga karakteristik kita sendiri, agar
anuitas yang akan kita pilih itu dapat memberikan manfaat yang paling maksimal bagi kebutuhan kita. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang anuitas ini. Mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita semua, dan kita akan melanjutkannya dengan membahas tema-tema yang lebih menarik lagi pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silahkan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.